Di Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang ke-9. Pada bagian ke-8, terakhir diceritakan tentang Ki Widura yang sedang berusaha melakukan pencarian atas Untara, tetapi sampai saat itu belum berhasil juga. Bagaimanakah cerita ini berlanjut? Selamat mengikuti. Bahkan Kriya yang tak mengerti ujung pangkal dari perselisihan antara Pajang dan Jipang itu pun harus menderita karenanya. Sedayu yang menunggu jawaban pamannya itu masih saja berdiam diri. Mengangguk-angguk dan menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Karena itu ia mendesak, bagaimanakah dengan Kakang Untara itu paman? Aku belum dapat mengambil kesimpulan apa-apa Sedayu, jawab pamannya. Sedayu menjadi semakin cemas. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Sejenak kemudian Widura itu pun berkata, "Kisanak, aku tidak perlu terlalu lama di sini. Barangkali aku kelak mendengar keterangan tentang Ki Tanu Metir. Baiklah kini aku mencoba mencari bekas-bekasnya di sekitar padukuhan ini." Agung Sedayu menjadi berdebar-debar karenanya. Kalau pamannya akan mencari kakaknya, apakah itu tidak akan terlalu berbahaya? Karena dengan tergesa-gesa ia berkata, "Apakah daerah sekitar padukuhan ini tidak berbahaya, Paman?" Widura berpikir sejenak, kemudian jawabnya, "Berbahaya atau tidak, tetapi adalah menjadi kewajibanku untuk mencari keterangan tentang Untara. Tetapi, bagaimanakah kalau tiba-tiba Paman disergap oleh alap-alap Jalatunda?" bertanya Sedayu. "Sedayu, alap-alap Jalatunda itu tidak seberbahaya macan kepatihan. Mudah-mudahan aku dapat mengatasinya apabila kita bertemu," jawab Widura membesarkan hati anak itu. "Tetapi ia tidak sendiri, mungkin dengan yang Paman sebut Plasa Ireng atau yang lain-lain," desak Sedayu. "Bukankah aku tidak sendiri? Paman hanya membawa beberapa orang. Mungkin alap-alap Jalatunda itu berenam, 10 atau bahkan 1 pasukan. Di antara kita ada kau, Sedayu." Sedayu mengeluh. Widura pun mengeluh di dalam hati. Anak itu sama sekali tidak membantunya, bahkan ia dapat merupakan tanggungan yang terlalu berat. Karena itu pula, maka Untara yang perkasa terpaksa terluka di pundaknya. Untara pasti sedang melindungi anak ini, pikir Widura. Kalau tidak, apakah 4 orang yang dipimpin oleh Pandai Besi Sendang Gabus itu melukainya? Tetapi Widura tidak akan dapat melepaskan Agung Sedayu. Ia adalah kemenakannya. Dan betapapun anak ini pernah berjasa bagi sangkal putung yang dibebankan kepadanya. Meskipun demikian Widura mempertimbangkan pula pendapatnya. Tanpa disengajanya, sekali lagi ia melihat akibat kekasaran Plasa Ireng dan alap-alap Jalatunda. Kriya yang lemah itu kini masih berbaring di pembaringannya. Namun tiba-tiba pula ia menjadi heran. Luka itu terlalu berat, namun penderitaan orang itu agaknya telah jauh berkurang. Karena itu tiba-tiba ia bertanya, "Kisanak, apakah luka-lukamu tak pernah diobati?" "Pernah Tuan," jawab Kriya sambil menyeringai. "Bukankah biasanya Ki Tanu Metirlah yang memberi obat kepada orang-orang sakit? Dan sekarang orang itu telah tidak ada di rumahnya," bertanya Widura. "Ya," jawab Kriya, "tetapi semalam datang pula orang yang mencari Ki Tanu Metir. Orang yang sudah sangat tua. Katanya ia adalah sahabat Ki Tanu Metir. Seorang dukun pula, dan diberinya aku obat." "Oh," Widura mengangguk-angguk. "Siapakah namanya?" Kriya menggeleng. Jawabnya, "Ketika aku bertanya namanya, orang itu menjadi bingung." Akhirnya ia menjawab sambil menunjukkan kain yang dipakainya. "Kiai Gringsing." Widura terkejut mendengar jawaban itu. Apalagi Agung Sedayu. Dengan serta-merta ia bertanya, "Adakah Kiai Gringsing itu bertopeng?" Sekali lagi Kriya menggeleng. "Tidak," jawabnya. Namun wajahnya aneh juga, berkeriput dan dipakainya pilus di dahinya. "Aku takut kalau bertemu dengan orang itu di malam hari seorang diri." Widura mengerutkan keningnya. Keterangan itu sangat menarik perhatiannya. Karena itu maka ia bertanya pula, apakah yang dilakukan oleh orang itu kemudian. "Tidak apa-apa," jawab Kriya, setelah diketahuinya bahwa rumah sahabatnya kosong dan diberinya aku obat, maka ia pun segera pergi. Katanya,
ia takut kalau orang yang mencari Ki Tanu Metir lusa kembali dan menangkapnya pula. Tanu Metir ditangkap dalam hubungannya dengan orang yang disembunyikan, sahut Widura. Mungkin, jawab Kriya, tetapi orang tua itu berkata bahwa laskar kedua pihak yang sedang memerlukan dukun-dukun untuk mengobati kawan-kawan mereka yang terluka. Mungkin Ki Tanu Metir telah mereka bawa untuk keperluan itu. Widura menarik keningnya. Keterangan itu masuk akal juga. Tetapi cerita tentang Kiai Gringsing itu mungkin ada juga gunanya. Maka Widura itu pun berkata, apakah kau melihat tanda-tanda yang aneh pada orang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing? Tidak, sahut Kriya, selain bahwa orang itu telah terlalu tua. Agak bongkok, adakah kau tanyakan rumahnya? Ya, tetapi tak diberitahukannya. Katanya, apabila Ki Tanu Metir sudah pulang, maka ia sudah tahu siapakah dirinya. Widura menarik nafas. Tak ada yang dapat diketahui tentang Kiai Gringsing. Namun ia mendapat suatu kesimpulan, bahwa Kiai Gringsing benar-benar orang yang tak mau dikenal. Agung Sedayu pernah bertemu dengan orang yang menamakan dirinya Kiai Gringsing. Belum terlalu tua dan bertopeng atau lebih tepat hanya sebuah tutup muka dengan 3 buah lubang, di arah mata dan hidungnya. Bahkan dengan seenaknya, bersenjata cambuk kuda orang itu dapat mengalahkan alap-alap Jalatunda. Sedang orang yang menamakan Kiai Gringsing pula, datang kepada Kriya. Orang itu telah terlalu tua, bongkok. Tetapi satu hal yang dapat ditarik persamaan dari keduanya, wajah keduanya bukanlah wajah aslinya. Yang datang kepada Kriya itu pun berwajah aneh dan menakutkan, bahkan memakai pilis di dahinya. Bukankah itu juga suatu usaha untuk menyembunyikan diri? Tetapi Widura tidak mau tenggelam dalam persoalan orang yang tak dikenalnya. Baginya, Untara lebih penting dari orang yang menamakan diri Kiai Gringsing itu. Karena itu maka sekali lagi ia minta diri, terima kasih atas semua keteranganmu, Kisanak, berkata Widura kepada Kriya. Kemudian kepada Wangsa Sepi, Kisanak, ingatlah apa yang terjadi kemudian. Mungkin aku akan datang kembali beberapa hari yang akan datang. Mungkin ada hal-hal yang dapat memberi penjelasan atas hilangnya Ki Tanu Metir. Baiklah, Tuan, jawab Wangsa Sepi sambil mengangguk. Widura, Agung Sedayu dan kawan-kawan yang menunggu di luar segera meninggalkan rumah Kriya Bungkik. Mereka kembali ke halaman rumah Ki Tanu Metir. Dengan hati-hati Widura meneliti bekas-bekas kaki kuda di halaman itu. Kemudian katanya, kita coba mengikuti bekas-bekas kaki kuda Ki Tanu Metir. Mungkin kuda itu dipakai oleh orang-orang yang mengambilnya. Kembali Agung Sedayu menjadi gelisah. Katanya berbisik, bagaimanakah kalau kita akan sampai ke sarang alap-alap Jalatunda itu? Suatu kebetulan, sahut Widura. Segera kita akan tahu, bagaimanakah nasib Untara dan Ki Tanu Metir, tetapi bagaimanakah dengan nasib kita sendiri? Widura menarik nafas, katanya, lalu apakah yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita biarkan saja Untara hilang? Tidak, jawab Sedayu, kita harus mencari Kakang Untara. Tetapi apakah kita tidak kembali ke Sangkal Putung dahulu, dan Paman membawa laskar lebih banyak lagi? Kita akan banyak kehilangan waktu Sedayu, jawab pamannya. Sedang laskarku pun sangat terbatas. Kalau sebagian dari mereka meninggalkan tempatnya, bagaimanakah jadinya Sangkal Putung itu, apabila Tohpati datang kembali siang ini? Sedayu pun terdiam, namun hatinya tidak tentram. Di Sangkal Putung ia takut apabila Tohpati datang kembali. Mengikuti pamannya ia cemas apabila mereka bertemu dengan alap-alap Jalatunda. Namun ia tidak dapat menentukan pilihan. Karena itu ia harus ikut saja kemana pamannya pergi. Widura kemudian seakan-akan tidak memperhatikan Agung Sedayu lagi. Dengan penuh minat ia melihat telapak-telapak kaki kuda di halaman itu. Kemudian dipanggilnya kawan-kawannya mendekat. Dan terdengar ia berkata, kita ikuti telapak kaki-kaki kuda ini. Kawan-kawannya pun memperhatikan telapak itu dengan seksama. Mereka harus berusaha membedakan dengan telapak kaki yang lain. Apabila mungkin, maka mereka akan dapat mengikuti kemana kuda itu pergi. Mudah-mudahan kita menemukan tempatnya, gumam Widura. Sedang Agung Sedayu menjadi berdebar-debar mendengarnya. Sejenak kemudian, mereka pun telah siap di atas punggung kuda masing-masing. Perlahan-lahan mereka berjalan menyusur jalan desa yang sempit sambil memperhatikan jalan di bawah kaki-kaki kuda mereka, supaya mereka tidak kehilangan jejak.
3 ekor kuda, geram Widura. Ya, sahut kawannya. Selain itu mereka masih melihat telapak-telapak kaki yang lain. Namun telapak-telapak kaki itu mengarah ke arah yang berlawanan. Di antaranya telapak-telapak kaki kuda mereka sendiri pada saat mereka memasuki desa itu. 2 di antaranya adalah telapak kaki kuda Sedayu dan alap-alap Jalatunda yang menyusulnya ke Sangkal Putung, gumam Widura. Apabila ada salah satu daripadanya memisahkan diri dari jalan ini, maka kuda itulah yang telah dipergunakan Plasa Ireng atau salah seorang daripadanya. Dan kita akan mengikuti arahnya. Kawan-kawan itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Meskipun di dalam hati mereka terbersit pula rasa khawatir. Apabila mereka benar-benar sampai di sarang alap-alap itu, maka pekerjaannya tidak akan kalah beratnya dengan menyongsong kehadiran Laskar Tohpati di Sangkal Putung. Mungkin mereka akan menghadapi lawan yang berlipat. Namun hati mereka menjadi tenteram ketika mereka melihat kedua orang yang berkuda di depan mereka. Widura dan adik Untara, mereka berdua tak akan terkalahkan, gumam mereka di dalam hati. Karena itu mereka menjadi tenteram. Meskipun demikian sekali-sekali mereka meraba hulu-hulu pedang mereka, seakan-akan mereka sedang bersepakat dengan senjata-senjata mereka, bahwa mereka akan menempuh suatu perjuangan yang berat. Di sepanjang jalan, hampir mereka tidak bercakap-cakap. Mereka sedang sibuk memperhatikan bekas-bekas kaki kuda di bawah mereka. Hanya Agung Sedayulah yang kadang-kadang menarik nafas panjang untuk mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Sebenarnya ingin juga ia segera mengetahui nasib kakaknya, namun ia cemas apabila dibayangkannya orang-orang yang kasar dan keras menghadang di tengah-tengah jalan dengan senjata-senjata di lambung. Meskipun demikian, ia tidak berkata sepatah kata pun. Ketika ia menoleh, dilihatnya orang-orang yang berkuda di belakangnya, sama sekali tidak menunjukkan kecemasan mereka. Bahkan ketika mereka melihat Agung Sedayu menoleh kepada mereka, hampir bersamaan mereka tersenyum dan menganggukkan kepala mereka. Agung Sedayu pun mengangguk, tetapi ia tidak tahu kenapa orang-orang itu mengangguk kepadanya, dan ia juga tidak tahu kenapa ia mengangguk pula. Semakin jauh mereka dari pedukuhan Pakuwon, hati Widura menjadi semakin heran. Telapak kaki kuda itu tidak terpisah. Ketiganya menuju Sangkal Putung. Aneh, desis Widura, apakah salah seorang dari anak buah Plasa Ireng itu pergi juga ke Sangkal Putung selain alap-alap Jalatunda? Namun Widura tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Demikianlah mereka tetap mengikuti jejak-jejak itu. Tetapi mereka tak menemukan titik perpisahan dari jejak-jejak itu. Bahkan akhirnya mereka sampai juga di Bulak Dawa. Dan jejak-jejak itu masih mengikuti jalan terus ke Sangkal Putung. Widura juga sedang mempertimbangkan setiap kemungkinan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah kita tidak keliru? Gumamnya. Apa yang keliru paman? Bertanya Agung Sedayu. Sekali lagi Widura memandangi jejak-jejak kaki kuda yang sudah tidak begitu jelas lagi. Apakah ada jejak-jejak lain yang sudah terhapus? Gumamnya. Agung Sedayu tidak menjawab. Dan ketika kawan-kawan mereka itu telah dekat benar dengan Widura, Widura pun bertanya kepada mereka, adakah kalian melihat salah satu di antaranya memisahkan diri? Orang-orang itu menggeleng. Tidak, jawab salah seorang dari mereka. Kami telah mencoba mengawasi dengan seksama setiap simpangan. Entahlah kalau jejak-jejak itu telah tidak dapat dilihat lagi, Widura mengangguk-angguk. Namun jalan yang sepi itu, agaknya belum banyak dilalui orang. Apalagi kuda atau gerobak, maka katanya, kita ikuti jejak itu untuk seterusnya. Kalau kita tidak menemukan sesuatu, kita kembali ke Sangkal Putung. Lain kali aku akan mencarinya. Ketiga orang itu pun mengangguk, dan Sedayu pun menjadi agak berlega hati. Namun meskipun demikian, ia selalu cemas akan nasib kakaknya. Satu-satunya saudaranya, yang selama ini, bahkan sejak kecil selalu menjaganya dan melindunginya dengan baik. Pada saat-saat dirinya mengalami kesulitan yang paling kecil, sekalipun maka kakaknya selalu datang menolongnya. Bahkan kakaknya itu telah banyak sekali mengorbankan kepentingannya sendiri untuknya. Kini kakaknya itu mengalami bencana. Apakah yang dapat dilakukannya? Jiwa Agung Sedayu itu pun menjadi bergolak. Ingin juga ia datang berkuda menerobos masuk ke dalam sarang orang-orang yang mungkin menculik kakaknya dengan pedang terhunus di tangan. Ingin ia menolong dan menyelamatkannya.
Tetapi kemudian Agung Sedayu hanya dapat menggigit bibirnya. Tak ada keberanian untuk melakukannya. Dan disadarinya bahwa apa yang dapat dilakukan hanyalah berangan-angan. Mereka masih saja berkuda mengikuti jalan ke Sangkal Putung. Meskipun tidak sendiri, namun bulu-bulu Agung Sedayu meremang juga ketika mereka lewat di bawah randu alas yang besar di tikungan. Setiap kali ia melihat pohon randu alas itu, setiap kali ia teringat cerita tentang genderuwo bermata satu. Tetapi Widura sama sekali tidak mempedulikan cerita itu. Ia masih sibuk mencoba mengurai keanehan yang dihadapinya. Telapak-telapak itu benar-benar menuju ke Sangkal Putung. Tetapi sampai sekian jauh belum juga menemukan jawaban. Apalagi ketika mereka kemudian sampai pada daerah yang berbatu-batu. Telapak-telapak kaki kuda itu seakan-akan lenyap di jilat hantu. Karena itu, Widura menjadi semakin cemas. Tetapi tak ada hal-hal yang dapat memberinya petunjuk. Demikianlah cerita bagian ke-9 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian 10 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.